Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ari Arianto di Baso Bindo, bahas soal bahasa Indonesia. Nah, kali ini saya akan kembali membahas soal bahasa Indonesia. Kali ini tentang menentukan inti kalimat. Nah, tipe soal yang seperti ini sering muncul di TPS Bahasa Indonesia, di UTBK maupun SBMPTN. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Menentukan inti kalimat. Soal menentukan inti kalimat. Nah, di sini ada soal nomor 1, ada kalimatnya. Taufik menyerah 2 set langsung dari pemain tuan rumah saat berlaga di Yuansen Gymnasium of Pudong, Shanghai. Pertanyaannya adalah inti kalimat tersebut adalah, nah kira-kira jawabannya apakah A, B, C, D atau E? Nah, berbicara tentang inti kalimat ini ada kaitannya dengan materi atau pembahasan soal saya yang sebelumnya, yaitu tentang menentukan pola kalimat atau unsur kalimat. Oke, kita bahas dulu dikit tentang inti kalimat. Ya, berbicara tentang inti kalimat. Nah, yang termasuk inti kalimat itu adalah unsur subjek dan predikat. Jadi inti kalimat adalah subjek dan predikat. Nah, mengapa subjek dan predikat? Dan memang subjek dan predikat adalah unsur yang paling utama di dalam kalimat. Jadi kalimat itu harus ada subjek predikat. Nah, boleh ditambah objek atau pelengkap. Tapi yang paling penting adalah subjek predikat, boleh ada tambahannya objek atau pelengkap. Nah, itu adalah inti kalimat. Nah, terus keterangan. Nah, kalau misalnya keterangan ini tidak termasuk ke dalam inti kalimat. Jadi inti kalimat adalah subjek predikat, boleh ada tambahannya objek dan pelengkap. Sedangkan keterangan tidak termasuk ke dalam inti kalimat. Nah, cara menentukan inti kalimat berarti kita harus tentukan dulu pola kalimat yang ditanyakan. Nah, di sini kan tadi kalimatnya Taufik menyerah 2 set langsung dari pemain tuan rumah saat berlaga di Yuansen Gymnasium of Pudong, Shanghai. Nah, kira-kira pola kalimatnya apa nih kalimat yang tersebut? Kita tentukan dulu subjeknya. Subjek itu kan kata benda, bisa nama orang, atau bisa kita pancing dengan pertanyaan siapa. Siapa yang menyerah 2 set langsung? Jawabannya kan Taufik. Jadi subjeknya Taufik. Kemudian menyerah, ini predikat ya, kata kerja. Atau bisa dipancing dengan pertanyaan, apa yang dilakukan Taufik menyerah, atau kenapa Taufik menyerahkan jawabannya. Kemudian 2 set langsung, ini ada pelengkap. Mengapa bukan objek? Karena frase 2 set langsung ini kan tidak bisa dipasifkan kan. Coba kalau kita pasifkan seperti apa? 2 set langsung diserah kan gak enak ya. Makanya ini adalah pelengkap. 2 set langsung adalah pelengkap, bukan objek, karena tidak bisa dipasifkan. Terus dari pemain tuan rumah itu adalah, ini ada keterangan, namanya keterangan pelaku, ada kata dari pemain tuan rumah, keterangan pelaku saat berlaga di Yuansen Gymnasium of Pudong, Shanghai. Ini masih keterangan ya, perluasan keterangan yang tadi. Kan ada kata saat, ini masih keterangan waktu, jadi masih bergabung dengan keterangan, perluasan keterangan dari pemain tuan rumah. Jadi polanya adalah SPPLK untuk kalimat ini. Nah, kalau misalkan sudah ditentukan inti kalimatnya, nah gampang kan, tinggal cari inti kalimatnya. Tadi kan inti kalimat adalah subjek predikat, boleh ditambah objek, boleh pelengkap. Nah, apa subjeknya? Taufik. Predikatnya menyerah. Berarti inti kalimatnya Taufik menyerah, atau boleh ditambah dengan pelengkap. Taufik menyerah 2 set langsung. Berarti inti kalimatnya ini ya. Taufik menyerah 2 set langsung. Nah, kira-kira mana nih di antara A, B, C, D dan E yang kalimatnya sama dengan ini? Taufik menyerah 2 set langsung. Apakah yang A? Taufik berlaga di Yuansen Gymnasium of Pudong, Shanghai. Nah, itu mah beda ya. Taufik kan subjek, berlaga di Yuansen Gymnasium of Pudong, Shanghai, dan itu kan letaknya di sini, ada di keterangan kan. Berarti salah yang A, karena
Kalau topiknya mungkin bisa subjek, tapi berlaga di Wansen di sini kan adanya di keterangan, berarti salah. Keterangan kan bukan inti kalimat. Terus yang B, pertandingan antara topik dan pemain tuan rumah. Itu mah lebih ke penjelasan ya, pernyataan, lebih ke kesimpulan, salah. Terus yang C, menyerah 2 set langsung. Menyerah predikat, 2 set langsung pelengkap. Salah ya, tidak ada subjeknya. Tadi kan inti kalimat harus ada subjek predikat, berarti salah. Tidak ada subjek. Terus topik berlaga 2 set langsung. Topiknya mungkin bisa subjek, berlaga bisa predikat, 2 set langsung pelengkap. Cuman di sini kan berlaga di sini. Nah, kata berlaga kan adanya di keterangan di kalimat ini. Makanya yang D tetap salah. Jadi jawabannya apakah E? Ya, yang E. Topik menyerah 2 set langsung. Sama ya kalimatnya dengan yang ini. Yang saya kotakin. Berarti jawabannya adalah yang E. Topik menyerah 2 set langsung. Topiknya subjek, menyerahnya predikat. 2 set langsungnya adalah pelengkap. Nah, jadi jawabannya untuk nomor 1 adalah yang E. Kita lanjut soal nomor yang kedua, masih tentang inti kalimat. Nah, di sini ada soal, ada kalimatnya. Untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan yang umumnya ada keluarga, penduduk setempat membangun dan menyewakan puluhan penginapan sederhana yang terbuat dari kayu beratap rembia. Nah, inti kalimat tersebut adalah, nah kira-kira jawabannya apakah A, B, C, D, atau E? Nah, tadi ya, inti kalimat kan tadi itu, inti kalimat tadi itu kan harus ada subjek dan predikat. Jadi cari subjek dan predikatnya. Boleh ditambah objek atau pelengkap. Tapi kalau misalnya keterangan, nah itu bukan kalimat inti atau inti kalimat. Nah, berarti kita cari subjek dan predikat di antara kalimat ini. Nah, kita tentukan dulu SPOK-nya. Nah, coba kalimat ini diawali dengan apa dulu nih? Untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan yang umumnya ada keluarga. Nah, kira-kira awalnya apa nih? Apakah subjek dulu? Nah, ini adalah untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan yang umumnya ada keluarga. Ini adalah termasuk keterangan. Jadi kalimat ini diawali dengan keterangan ya. Mengapa keterangan? Karena di sini ada kata untuk. Nah, keterangan itu letaknya fleksibel, bisa di awal kalimat, di tengah maupun di akhir kalimat. Nah, biasanya yang membuat mengecoh soal inti kalimat adalah perhatikan keterangannya. Keterangan yang di awal. Lihat kata pertamanya. Apakah keterangan atau bukan? Kalau misalkan keterangan berarti bukan diawali dengan subjek. Nah, di sini kan ada kata untuk. Untuk itu adalah keterangan tujuan. Berarti kalimat ini diawali dengan keterangan. Nah, subjeknya mana? Subjeknya ini. Penduduk setempat. Ini baru dimulai subjeknya. Nah, kita pancingkan pertanyaan siapa? Siapa yang membangun dan menyewakan puluhan penginapan sederhana? Jawabannya kan penduduk setempat. Berarti itu subjeknya. Dan orang kan, penduduk setempat, manusia kan orang. Kemudian membangun dan menyewakan. Ini adalah predikat kata kerja kan, ada imbuhan membangun dan menyewakan Apa yang dilakukan penduduk setempat? Membangun, menyewakan, itu predikat. Puluhan penginapan sederhana, ini namanya adalah objek ya. Ini namanya objek. Puluhan penginapan sederhana ini adalah objek. Mengapa objek? Karena bisa dipasifkan. Puluhan penginapan sederhana dibangun dan disewakan oleh penduduk setempat, bisa dipasifkan kan, makanya ini objek. Nah, yang terbuat dari kayu beratap rembia ini adalah pelengkap atau perluasan dari objek ya. Nah, kita sudah tentukan SPOK-nya, gampang. Kalau misalkan sudah ditentukan berarti cari subjek predikatnya atau boleh ditambah objeknya. Berarti subjeknya kan tadi penduduk setempat, predikatnya membangun dan menyewakan, objeknya puluhan penginapan sederhana, berarti ya itu inti kalimatnya. Berarti yang ini kan. Nah, yang ini penduduk sampai ini. Itu adalah inti kalimatnya.
Apakah yang A? Untuk memberikan pelayanan bagi para wisatawan yang umumnya ada keluarga. Nah, itu mah keterangan kan? Nah, ini kata untuk kan. Yang A adalah salah karena keterangan. Yang B, penduduk setempat membangun dan menyewakan puluhan penginapan sederhana yang terbuat dari kayu beratap rumbia. Nah, itu sama ya dengan yang ini. Mungkin bisa nih, ini penduduk kan subjek, penduduk setempat membangun dan menyewakan, predikat, puluhan penginapan sederhana, objek yang terbuat dari kayu beratap rumbia itu pelengkap. Oke, kita lewat dulu yang B. Kita yang C, untuk memberikan pelayanan bagi para wisatawan yang umumnya keluarga, itu otomatis salah ya. Karena sini ada kata untuk kan keterangan, sama yang A nih, untuk keterangan, otomatis salah. Karena keterangan bukan termasuk inti kalimat. Terus yang D, penduduk setempat membangun dan menyewakan puluhan penginapan sederhana. Sama ya dengan kalimat C, apakah D? Kita tanya dulu yang D atau E dulu. Para wisatawan menyewa penginapan sederhana. Enggak ya, karena kata wisatawan kan adanya di keterangan di sini. Menyewa enggak ya, kan di sini ada membangun dan menyewa. Ini berarti yang E salah. Nah, ini jawabannya antara D sama B. Cuman yang B lebih apa ya, terlalu panjang. Jadi ini nggak perlu nih. Yang terbuat dari kayu beratap muda ini nggak perlu dimasukin karena terlalu panjang. Karena kan di sini udah ada objek, jadi pelengkap nggak perlu dimasukin. Jadi yang D saja. Penduduk tempatnya di sini subjek kan, membangun dan menyewakannya predikat, puluhan penginapan sederhana di sini objek. Jadi jawabannya yang D untuk nomor 2. Ya, jadi sekali lagi inti kalimat nomor 2 adalah yang D. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dan ikuti terus video pembahasan soal bahasa Indonesia bersama saya Ari Arianto di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.